belajar atau sebelum buka belajar pada beasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini kita bisa bertemu dalam rangka diseminasi budaya positif dari kami CGP Angkatan 7. Saya Tatang Suherman berkolaborasi dengan Ibu Heti Nur Baiti. Kami dari calon guru penggerak di dalam pendidikan guru penggerak ini melakukan aksi nyata untuk menyampaikan informasi tentang konsep modul 1.4 kepada Bapak dan Ibu. Harapannya pertama diketahui oleh Bapak dan Ibu, yang kedua dipahami, lalu yang ketiga bisa diimplementasikan di sekolah kita. Nah Bapak Ibu, untuk selanjutnya nanti akan dimulai dari Ibu Heti, dan kepada Ibu Heti disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dengan sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai budaya positif. Ada pertanyaan pemantik ya di sini. Setuju atau tidak setuju? Ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Siapa yang berpendapat setuju? Setuju Bu Nani dan Bu Lina. Nanti saya harapkan alasannya apa ya. Kemudian yang tidak setuju, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bu Nani, mangga Bu Nani, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju atau tidak setuju? Kenapa saya menjawab setuju? Karena dengan adanya hukuman, biasanya itu khususnya untuk di praktek ya, biasanya itu anak akan berubah disiplinnya, berubah karakternya biasanya kalau dengan hukuman, dan akan mengubah, minimal ada efek jerak buat anak, ada efek jerak. Barangkali itu aja ya, nggak usah banyak-banyak karena nanti Bunda. Tepuk tangan untuk Bu Lina. Banyak sebetulnya, tapi buat Bu Nani dulu. Mangga Bu Nani ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga setuju adanya hukuman di sini seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Lina, bisa menjadi sebuah pembelajaran. Lalu saya juga kan hukuman bukan berarti hanya berupa fisik atau apapun itu, bisa dalam bentuk yang lain yang mendidik gitu. Jadi hukuman di sini tidak selamanya negatif konotasinya. Ya, terima kasih kepada Bu Lina dan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah hukuman setuju atau tidak setuju, saya tidak setuju. Ya. Karena yang namanya pendidikan itu jangan sampai memberikan hukuman. Melihat daripada orientasi pendidikan, bahwa pendidikan itu orientasinya adalah human oriented. Bagaimana caranya kita memanusiakan manusia. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Iman atas pendapatnya. Baik, izin memberikan tanggapan. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini saya sangat setuju karena berhubungan dengan pertanyaan poin nomor 1, yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tapi di sini pendisiplinannya dengan hal-hal yang positif. Misalkan kalau dalam pelajaran saya walaupun SMK bisa dengan alat perkalian. Kenapa? Karena sepengetahuan saya di tahun 2022 ini ada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2022. Jika kita memberikan hukuman secara negatif, itu nanti akan atau harus ada restitusi atau harus ada ganti rugi. Jadi anak itu tidak boleh diberikan hukuman secara negatif atau tidak boleh dimarahi, karena akan ada restitusi atau ganti rugi yang harus diberikan kepada siswa dalam hal ini bersifat korban. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, terima kasih Bu Dewi atas pendapatnya.
Kalau saya setuju, karena ketika anak diberikan penghargaan sekecil apapun, meskipun itu hanya tepuk tangan, pujian atau sungguhan, memberikan kepercayaan diri pada siswa sehingga mereka mau mencoba meskipun salah dan mau mencoba, mereka akan berusaha menjadi yang terbaik. Makanya saya setuju dengan memberikan hadiah itu harus berupa benda ya, sehingga membuat mereka percaya diri, nyaman, percaya diri, sehingga mau melakukan sesuatu yang lebih baik, sehingga ada perubahan sikap dari mereka saat pembelajaran. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi Medin atas pendapatnya. Jadi di sini saya tidak akan bisa menyimpulkan, ya, tidak akan menyimpulkan apakah ini benar, apakah ini salah, ya. Nanti kita akan bahas tentang budaya positif ini. Bapak Ibu, untuk pembuktian ini mohon maaf, masing-masing Bapak Ibu tadi sudah jelaskan seolah-olah Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berada di dalam Kepala tangannya. Nah, lalu Ibu berpasangan dengan teman yang paling dekat saja, dengan teman yang paling dekat. Kemudian bermain peran satu dari dua pasangan Bapak dan Ibu ini sebagai yang meminta supaya kepala tangannya Dibuka, ya. Ya. ada apa itu di kepala tangan temannya? Yang satu lagi terserah, yang kepala tangannya terserah apakah mau dibuka atau tidak. Ya. Tergantung gerak dari Bapak dan Ibu. Berarti sudah, ya itu sama itu. Ya, silakan. Nanti kita akan meminta kenapa. Di rumah cari pasangan. Di rumah cari pasangan. Bagaimana Pak Arbana? Bukan, Bapak itu maksudnya yang satu kepala tangan, Ya. yang satu membujuk. Membujuk. Kayak gini, saya menyimpan sesuatu yang berada di sini. Tahu gak nih, ada apa di kepala tangan saya ini? Iya, gitu. Makanya penasaran, bukan dong saya bisa tahu. Jadi yang satu menyembunyikan, mengepalkan, yang satu membujuk. Nah nanti seperti apa reaksinya? Apa dibuka begitu saja? Atau harus ditahan? Supaya temannya penasaran. Itu terserah gerak hati Bapak dan Ibu. Waktunya 5 detik ya. 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Bilang ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sama satu lagi. 1, 2, 3, 4. Selesai. Ya. Bagaimana kepalaan tangannya? Bu Dewi, kenapa Bu Dewi tetap mengepal tangan, tidak membuka tangannya? Apakah tidak percaya dengan Bu Ayu? Merayunya kurang. Merayunya kurang. Ibu Nova dengan Bu Eli. Baru sampai surprise ya. Bu Nova tadi merayunya ibu tangannya berdarah. Ternyata tangan saya tidak berdarah. Tidak. Keluar. Nggak sakit gitu? Tidak sakit enggak? Karena tidak ada apa-apa. Hanya lama. Ya, coba Pak Arbana. Pak Arbana, kepalanya dibuka atau Kepalanya tadi ditutup. ditutup? Kenapa Pak Arbana? Kebetulan ditutup terus karena ini sudah dengar aja. Baik, Bapak Ibu, langsung tangan, yang tetap kepala tangan. Yang tetap kepala tangan. Yang tadi kepala tangannya ya, dirayu. Yang membuka kepala tangan. Ya, dari sekian banyak cuma ada satu yang membuka. Bukan. Iya, jadi sebetulnya salah satu kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita sesuai dengan kontrol kita di otak kita, ya. Apakah kontrol kita itu memiliki keinginan untuk membuka
atau menutup kepalan tersebut tanpa harus ada intervensi dari luar. Jadi hanya ada di diri kita. Maka untuk mengambil sebuah keputusan, kita boleh mendengarkan pendapat-pendapat orang lain atau misalnya belajar dari orang lain, tetapi tetap yang mengambil keputusan adalah diri kita sendiri sebagai kontrol diri. Seperti itu Pak Ketua. Ya, baik. Itu Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Ya. Tadi kan kata Tuhan ada rewardnya, ada hadiah kan. Nah terus satu lagi dapat hadiah ketiga. Yang ini Bapak Ibu. Yang empat tadi, sorry, yang tiga ya. Pertanyaan pematik. Nah ini Bapak Ibu. Jadi sekarang itu paradigma sudah berubah. Dulu anak salah harus dihukum, lalu berubah lagi kalau dihukum sudah nggak boleh, katanya diberi reward. Nah sekarang diberi reward juga sudah Tidak boleh lagi. tidak boleh lagi karena nanti ketergantungan. Iya. Lalu apresiasi juga sudah hampir tidak boleh. Lalu apa yang boleh? Yang boleh itu adalah kita harus melahirkan motivasi intrinsik namanya. Ya. Nanti pembahasannya di depan. Iya. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu sekali lagi. Ilusi kontrol mengontrol diri, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak dan untuk memaksa. Ya. Kemudian lanjut Pak Ketua. Nah, perubahan paradigma antara stimulus respon dengan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus kontrol respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Yang tadi ya kepalanya. Nah, kemudian teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Aku pasti memiliki tujuan. Walaupun menurut kita perilaku itu buruk, tetapi bagi orang yang melakukannya itu pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol kita. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Stimulus kontrol yang berikutnya yaitu saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kan ada yang Bu Nova membujuk Bu Eli, ya tapi gagal ya. Tetapi kalau teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi dengan berdiskusi, dengan berkolaborasi antar teman dapat menumbuhkan pilihan-pilihan inovasi yang baru. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang dan kalah, ya. Kalau stimulus kontrol. Tetapi kalau di teori kontrol itu nggak ada istilahnya model berpikir menang kalah, tetapi yang ada adalah kita menang bersama-sama karena sifatnya berkolaborasi. Seperti itu adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Ya, nah Bapak Ibu, kesimpulan penantang itu tadi materinya. Ketika kita sudah berkolaborasi, pasti tidak minta pun penantang tidak akan dibuka begitu saja. Tapi ketika kita saling mengalahkan, maka salah satunya ada yang bertahan, pasti ada yang bertahan. Tapi ketika sudah saling mengikhlaskan untuk saling berbagi tanpa diminta pun pasti akan dibukakan, akan diberitahukan. Next. Ya, disiplin positif. Ini menurut teori kontrol Dr. William Glasser, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi orang lain itu tidak bisa mempengaruhi ini kita. Ya. Next aja ini ya. Nah, sebentar Pak, sebentar.
Nah, di dalam teori kontrol itu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Yang bagus itu adalah jika kita mengambil keputusan itu harus berdasarkan motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita tanpa ada embel-embel apapun. Ya, apakah itu nanti reward dari pimpinan atau misalnya nilainya nanti akan bagus anak tersebut gitu ya, tidak seperti itu, tetapi ada kesadaran di diri anak tersebut bahwa melakukan ini adalah baik untuk dirinya dan orang lain, seperti itu. Ya, lanjut. Nah, di sini ada disiplin, berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Ya. Kemudian, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia, gitu. Ya, lanjut aja Pak Kakak. Ini hanya sebuah teori. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu pasti ada sifat-sifat positif dari diri manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Kemudian pada akhirnya semua nilai-nilai ini akan menumbuhkan sebuah tujuan bahwa setiap anak Indonesia harus mencapai profil pelajar Pancasila, ya, di mana profil pelajar Pancasila itu yang pertama memiliki nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlakul mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, ini teori perilaku manusia. Nah, jadi ada motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal, saya mengerjakan pekerjaan tugas di sekolah supaya tidak dimarahi oleh guru. Nah, ya, itu adalah motivasi eksternal yang dimiliki oleh anak. Tetapi kalau misalnya motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa, ya, bila saya melakukan ini. Jadi memiliki tujuan khusus. Saya berangkat ke sekolah, ya kan, memiliki tujuan untuk mendapatkan ilmu dari guru, untuk misalnya mendapatkan sosialisasi dengan teman, atau misalnya mendapatkan pengetahuan di luar yang didapatkan di kelas. Ya, jadi itu adalah motivasi internal. Nah, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ada kata merdeka. Jadi sekarang itu kurikulumnya itu kan kurikulum merdeka. Merdeka di sini artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tanpa guru itu menyuruh, anak itu memiliki inisiatif sendiri atau kita memiliki inisiatif sendiri, seperti itu. Kemudian dihukum atau oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi di sini tidak ada lagi istilahnya penghargaan itu sebagai
ribut ya, bisa malah bisa membuat motivasi internalnya itu tidak akan muncul karena sebuah penghargaan. Kemudian dihukum oleh penghargaan menurunkan kualitas ya, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, kemudian penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik yang ada di diri anak gitu. Kemudian bentuk program kebajikan. Dalam pemberian apresiasi penguatan perlu diingat ada beberapa hal. Satu, beri pengakuan secara khusus. Contoh aja ya, sebetulnya dalam rapot yang kemarin kita bagikan ke anak ada peringkat-peringkat ya kan? Padahal itu adalah peringkat dari keseluruhan mata pelajaran yang harusnya kita ambil penghargaan dari nilai-nilai tertinggi setiap mata pelajaran karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda seperti itu. Mungkin bukan hanya dari segi akademisnya saja yang kita nilai, tetapi dari segi karakternya ya. Mungkin di dalam kelas itu, oh anak ini disiplin, masuk kelasnya itu tepat waktu, itu bisa menjadikan sebuah penghargaan seperti itu. Jadi karakternya itu yang dinilai. Itu tadi yang dari Ibu Dewi Metin. Ya. Ya, Dewi Metin tadi memperkenalkan pujian ya. Ya. Tetapi itu tidak boleh dijanjikan. Pujian atau hadiah itu tidak boleh dijanjikan. Tapi ketika anak mendapatkan apa, lalu diapresiasi, kamu sudah bagus, nah itu boleh. Boleh. Tapi kalau dijanjikan nanti yang menang ibu atau bapak kasih hadiah, itu tidak boleh. Ya. Tetapi ketika tidak dijanjikan, dibolehkan, yakni apresiasi. Apresiasi kebajikan namanya ya. Nah, pembuka kemarin saya perhatikan nilai kebajikan rasa empatimu besar sekali situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi apa yang kita akan berikan jangan diberitahukan kepada anak gitu ya, sehingga itu bisa menurunkan kreativitas anak atau motivasi intrinsik anak itu sendiri. Kemudian tindakan guru, punten Pak Tatang. Nah, setelah kita melihat tentang hukuman dan konsekuensi ya, coba ibu bapak yang pertanyaan yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Ya, kemudian lari mengelilingi, dalam hati aja ya jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Bisa hukuman atau konsekuensi? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Pertanyaan berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dan pertanyaan terakhir yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, nah ini adalah jawabannya. Ya, silakan Bu Mila. Tidak ada korelasi antara hubungan terlambat dengan teman Iya. Jadi kata Bu Mila tidak ada korelasinya antara terlambat sekolah dengan mencatat 100 kali. Jadi itu bisa merupakan hukuman. Coba yang merupakan konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Kenapa itu jawabannya konsekuensi? Hah? Ya, gimana Bu Mila? Iya. Jadi karena sudah merusak hasil kerja tugas temannya itu konsekuensinya harus menggantikan lagi tuh kertasnya ya. Ya itu adalah sebuah konsekuensi. Bukan
tangan untuk Mila. Ya, tepuk tangan untuk Mila. Nah, ini adalah hukuman sesuatu yang menyakitkan. Kadang-kadang hukuman itu membuat anak itu sakit, bisa sakit hati ke kita, bisa berkepanjangan, ya, sampai seumur hidupnya itu bisa membuat anak itu sakit hati. Nah, tapi kalau konsekuensi itu sesuatu hal terjadi, ya udah cukup pada hari itu, nanti berikutnya anak itu tidak akan memiliki sakit hati di dalam otaknya itu kepada kita. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, membuat anak merasa tidak nyaman dan jangka waktu pendek cukup. Kalau hukuman, anak membenci kedisiplinan, ya, itu bisa mengakibatkan seperti itu. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Nah, itu adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya yaitu restitusi. Nah, identitas gagal dan identitas sukses jika kita melakukan sebuah hukuman, ya. Nah, di dalam identitas sukses itu akan timbul sebuah disiplin dan ada konsekuensi dan restitusinya. Kalau konsekuensinya itu bisa berakibat netral, kalau hukuman bisa berakibat negatif, sedangkan kalau restitusi dapat bersifat positif. Ya, lanjut Pak. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. 4, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. 5, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8, restitusi fokus pada solusi. Jadi sebuah restitusi itu akan memberikan sebuah solusi kepada anak tersebut, ya. Kemudian yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang saya kembalikan ke Pak Tata untuk menerangkan mengenai keyakinan kelas. Aplaus dulu untuk Ibu Yanti, Bapak Ibu. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak yang masih setia di ruangan, ya. Mudah-mudahan nanti lulus CGP semua. Baik, berbagi tugas. Nah, sekarang saya diberi tugas oleh Ibu Yanti, atau tugas saya menyampaikan materi 3 sampai materi 6. Iya. Materi 6. Iya. Baik, dilanjut. Benar. Tapi sebelum ini Bapak Ibu, supaya agak hangat, ya, janji saya yang tadi, Ibu berpasangan lagi dengan teman sebelahnya saja atau cari pasangan. Yang satu tangannya dijulurkan, yang satu tangannya siap menangkap. Untuk yang dijulurkan, nanti ketika temannya menangkap, dilarikan tangannya. Nah, untuk yang mau menangkap berusaha keras, tangannya temannya ditangkap. Gitu, ya. Perintahnya Bapak Ibu, perintahnya ketika ada kalimat celana biru, nah celana biru atau warna biru, maka Ibu tangkap tangan temannya. Siap kan? Suatu waktu saya jalan-jalan di pasar Jumat, bertemu dengan teman, dia mengenakan celana warna hitam. Kemudian bajunya ternyata warna biru. Jadi mana yang tertangkap, mana yang ditangkap, berarti ini ya, main kecepatan, ya. Selanjutnya dari Pas Rebo saya ke Pas Rebo, ketemu teman lagi pakai sendal warna hijau, warna biru, warna hitam. Bapak Ibu, satu lagi. Nah, dari Pas Rebo, akhirnya saya ke SMS. Di sana ketemu teman, ternyata dia menggunakan jaket berwarna hitam. Baik, tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Jadi yang cepat, nah ini memainkan
Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu. Next, Bapak Ibu, tadi di awal kita sudah mengenal tentang kepala tangan. Ini berkaitan dengan motivasi intrinsik. Hukuman tidak bagus, penghargaan tidak bagus, bahkan penghargaan itu ada yang bisa menghukum. Nah, lalu pujian juga tidak bagus, nanti anak bisa tetap gantungan, kecuali apresiasi yang sifatnya spontan. Begitu anak jadi berprestasi atau pada saat itu berprestasi, lalu Pak Guru berikan penghargaan yang spontanitas, nah itu tidak apa-apa. Nah, kaitan dengan ini, mengapa tidak peraturan tetapi harus keyakinan? Di negara baru kita punya peraturan Bapak Ibu. Ternyata menurut paradigma baru, peraturan itu tidak begitu bagus. Yang bagus harus keyakinan kelas. Dan bedanya peraturan dengan keyakinan kelas, kalau peraturan itu dibuat oleh lembaga biasanya, membentengi orang-orang yang ada di dalamnya. Nah, kalau keyakinan kelas dibuat oleh orang-orang itu, tidak dibuat oleh lembaga. Yang kedua, keyakinan kelas jumlahnya tidak terlalu banyak. Sementara kalau tata tertib atau peraturan jumlahnya sangat banyak, ini susah diingat. Nah, terkait dengan motivasi intrinsik, bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain, tidak bisa memaksa orang lain, begitu pun orang lain tidak bisa mengubah kita, memaksa kita, maka yang harus didorong adalah keyakinan dirinya sendiri. Kalau kumulatif berarti keyakinan kelas, kalau secara pribadi berarti keyakinan dia orang, dia individu. Misalnya begini Bapak Ibu, saya meyakini kalau datang tiap hari ke sekolah, saya akan mendapatkan pelajaran yang lebih banyak. Tapi kalau tata tertib, setiap siswa wajib hadir tiap hari. Misalkan ya, atau jika tidak hadir, bagus. nanti dapat poin. Nah, itu sudah tata tertib. Next, Bapak Ibu, jadi jangan tata tertib, karena di tata tertib itu nanti ada hukuman, ada pemaksaan, walaupun juga ada ribut ya, berupa poin ribut. Nah, Bapak Ibu, budaya positif itu, ini sebetulnya judul besar kita itu, yang harus pertama kali ditumbuhkan supaya anak-anak kita itu nurut, disiplin. Karena tadi disiplin itu juga bukan berarti anak nurut kepada peraturan, tetapi disiplin itu belajar. Maka yang harus kita penuhi adalah peraturan kelas atau keyakinan kelas. Nah, misalkan sekarang nih kita dengan Bapak Ibu, sebetulnya tadi seharusnya sebelum mulai Bapak Ibu, keyakinan kelas kita untuk kegiatan ini mau seperti apa? Misalkan yang pertama, pada saat ada yang berbicara di depan, di belakang tidak ada yang berbicara. Nah, tapi yang disepakati harus lahir dari Bapak dan Ibu, harus lahir dari siswa. Nanti pada saat kita ngajar di kelas, anak-anak untuk keyakinan kelas kita mau seperti apa? Satu, selama Ibu menjelaskan, misalkan saya akan berdiam. Dua, kalau mau bertanya acung tangan misalnya. Ketiga, pada saat teman kalian bertanya, yang lain tidak boleh berisik. Keempat, selama pembelajaran saya tetap di kelas, tidak luluran, yaitu keyakinan kelas. Tapi tidak diciptakan oleh guru Bapak Ibu, melainkan diyakini, disadari, dan dilahirkan oleh setiap murid yang ada di kelas kita. Yang kedua, nah dari peraturan kelas itu lahir menjadi keyakinan kelas. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan lahir lingkungan yang positif, dan dari lingkungan yang positif akan lahir budaya positif. Jadi kalau setiap individu sudah merasa termotivasi, belajar itu bukan karena orang tua, bukan karena bu guru, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut tidak dikasih uang jajan, tapi anak sudah lahir motivasinya dengan sendirinya, maka dia akan terbentuk keyakinan kelas. Jadi semua anak hadir. Berikutnya, lingkungan kelasnya menjadi positif, dan
secara makro sekolah kita menjadi sekolah yang berbudaya positif. Jadi anak-anak enak, tidak disuruh-suruh, tidak dimarahi, tidak dipaksa. Bapak Ibu guru juga memberikan pelajaran enak. Nah ini yang diharapkan oleh paradigma baru. Ya, jadi mumpung kita nih nanti semester 2 ya Bu, Bapak, kita mulai dari juga mulai dari diri kita sendiri, dari mata pelajaran kita. Kita buat kesepakatan kelas untuk mata pelajaran kita dulu ya, sehingga nanti akan muncul sebuah budaya positif di sekolah gitu. Dari misalnya dari mata pelajaran dulu, kemudian nanti ada lagi kelas, kesepakatan kelasnya nanti akan menjadi sebuah kesepakatan sekolah seperti itu ya. Lanjut katakan. Nah contohnya ini Bapak Ibu, kesepakatan kelas itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah di sini kan tidak ada kalimat begini, murid wajib hormat kepada murid. Nah itu tata tertib biasanya. Atau murid wajib patuh dan taat kepada ibu bapak guru, itu tata tertib. Tapi ini kalimatnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti ya ada kelas, kesepakatan kelas. Yang kedua, kami murid yang semangat belajar. Tidak begini, murid wajib hadir tiap hari. Nah, tidak begitu, itu tata tertib. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Nah, kemudian kalau begini kalimatnya Ibu, setiap murid wajib saling menghargai dengan sesama teman. Nah, itu kesepakatan atau tata tertib? Iya. Tata tertib itu ya. Iya. Nah, inti kalimatnya bisa datang tepat waktu, kemudian bisa mengucapkan salam, bisa menjaga kebersihan. Nah, ini Bapak Ibu, kalau yang pertama apa nih? Nah, jadi bentuk-bentuk kalimatnya itu tidak seperti diwajibkan begitu, karena sudah lahir dari diri sendiri, motivasinya sudah intrinsik. Nah, bagaimana mengubah ini? Ini tentu tidak mudah. Tidak mudah. Nah, kalau yang sebelah kiri, Iya, yang berat. nah sebelah kiri kesepakatan kelas, sebelah kanan ini bentuk-bentuk contoh kalimatnya, Bapak Ibu ya. Next. Bapak Ibu, boleh kalau sampai jam 4 ini sekalian absen? Boleh. Itu yang absen, mohon maaf ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah ini namanya tabel T dan tabel D, Bapak Ibu. Lanjut. Ini karena ini agak sulit memahamkannya. Sebetulnya ini perlu latihan untuk kita ya. Untuk kita perlu latihan. Jadi gini Bapak Ibu, untuk membuktikan keyakinan kelas itu, yang pertama harus ada perilaku yang terdengar. Bentuknya apa? Tadi keyakinan kelas yang diucapkan. Jadi setiap murid atau setiap kita mengucapkan. Lalu yang kedua harus ada yang terlihat. Nanti apa yang diyakini bersama itu dipajang Bapak Ibu. Jadi ketika ada anak yang melanggar, nah tolong lihat yang itu. Gitu ya. Nah itu kesepakatan kelas kita. Atau nanti boleh ditanya, masih ingatkah kesepakatan kelas kita? Nanti tinggal menunjukkan Bapak Ibu. Nah ini. Nah yang ketiga harus ada perilaku yang ditunjukkan. Jadi ketika sudah dikatakan, sudah dipajang, lalu perilaku itu dibiasakan. Ketika anak lupa, boleh ditunjukkan. Nah, masih ingatkah kesepakatan kelas kita? Gitu. Jadi diperlihatkan apa yang dipajang di ruang kelas. Nah ini sepertinya ngawang-ngawang ya. Karena memang konsepnya besar Bapak Ibu, konsepnya besar. Tetapi harapan pemerintah mengubah paradigma pendidikan dari paradigma lembaga pendidikan baru, ini maksudnya supaya anak-anak kita itu bukan anak-anak yang dipaksa lagi, bukan anak-anak yang mau kalau diberi hadiah lagi, tetapi mereka bergerak atas kesadarannya sendiri. Nah ini seperti itu, harapannya seperti itu. Supaya apa? Supaya mereka mampu bersaing dengan bangsa-bangsa atau manusia-manusia dengan bangsa-bangsa lain. Karena kalau dipaksa terus, yang ada dalam hati dan pikiran mereka merasa takut, merasa risau. Next Bu. Ada poin aja? Ya. Nah ini bedanya Bapak Ibu, peraturan kelas dan keyakinan kelas.
Kalau peraturan kelas selalu kembalikan Buku. Nah, misalnya begini, selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Maksudnya kalaupun tidak ada tata tertib, ketika anak pinjam buku, kalau sudah tanggung jawab pasti dikembalikan. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Nah, jadi ada perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Yang diharapkan bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Next saja. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Kenapa jangan hukum? Kenapa tidak usah dikasih hadiah terus? Nah, ternyata kebutuhan manusia itu menurut siapa Bu ini? Ada 5 tingkatan, Bapak Ibu. Ada 4 tingkatan ya. Yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Tadi Ibu Eti menjelaskan semua perilaku ada tujuan. Jadi kalau ada anak berbuat ulah, misalnya bisa merokok, bisa bajunya dikeluarkan, bisa ketika belajar culik cincang gitu ya, pasti dia memiliki tujuan. Apakah tujuannya? Mungkin dia merasa tidak diperhatikan. Dengan cara itu supaya diperhatikan. Mungkin tidak diperhatikan juga dari siapa. Dengan cara itu supaya orang guru mengatakannya. Gitu. Nah, kasih sayang yang tidak ditunjukkan kepada seseorang, kepada seseorang, nanti jadi poin yang ini di rumahnya kurang. Karena teorinya kalau di rumah makannya kenyang, makannya enak, ngapain kita dilatih makan enak dulu, gitu kan? Kira-kira seperti itu, Bapak Ibu. Yang kedua, kesenangan. Nah, Bapak Ibu kemarin refreshing ya, ini dalam rangka mencari kesenangan. Anak mau belajar dengan kesadarannya jika pembelajarannya merasa disenangi. Dia merasa senang dengan belajarnya. Nah, untuk itu tantangan buat kita Bapak Ibu guru, bagaimana menciptakan sebuah prosesi pembelajaran yang menyenangkan, ini tantangan, sehingga anak merasa belajar itu senang. Berikutnya kebebasan. Nah, anak tidak boleh dikekang dalam arti tadi dengan peraturan-peraturan gitu ya. Saya dulu di kesiswaan membuat peraturan banyak banget Bapak Ibu. Ya, nah tetapi itu tidak bagus ya, tidak terlalu bagus. Lebih baik anak diberikan kebebasan. Lalu supaya anak nyaman dengan apa? Supaya tetap dia nurut. Ya tadi dengan keyakinan kelas. Jadi dia berekspresi sesuai dengan keyakinan kelasnya. Tetap bebas dalam batas-batas tadi. Yang keempat, penguasaan. Nah, jika ada anak tiba-tiba narik baju temannya, jika tiba-tiba kursi temannya ditarik gitu, mungkin dia haus akan kekuasaan Bapak Ibu. Siapa tahu di rumahnya selalu ditekan, atau datang ke sekolah oleh Bapak Ibu guru ditekan lagi. Nah, dia tuh ingin sekali-kali menekan orang lain gitu. Nah, anak-anak seperti ini boleh Bapak Ibu nanti jadikan sebagai KM, dia kan nanti butuh temannya gitu ya, atau dijadikan ketua OSIS mungkin ya, boleh ketua OSIS. Nah, sehingga kebutuhan dasar manusia ini semua harus dipenuhi oleh siapa? Ya secara personal. Tetapi ketika kita berkolaborasi dengan orang lain, manakala dirinya tidak bisa memenuhi, harus dipenuhi oleh orang lain yang berkolaborasi itu. Next, Bapak Ibu. Nah, di 5 posisi kontrol, apakah Bapak Ibu sebagai penghukum setiap hari kita mengajar, membina murid Bapak Ibu, atau apakah Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah? Apakah Bapak Ibu memposisikan diri sebagai teman? Apakah Ibu memposisikan diri sebagai pemantau? Atau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer? Nah, menurut paradigma yang baru, yang paling bagus itu Ibu Bapak memposisikan sebagai manajer. Sebagai pemantau masih lebih bagus. Tapi kata berarti ada konsep ya, konsep baik. Apa itu pilihan yang bagus, pilihan yang buruk itu istilahnya.
ya lingkaran impian bagus sama impian tidak bagus gitu ya, kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, coba kita lihat contohnya. Menghukum, ini bentuknya begini. Menghardi, kemudian menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Bagaimana kalau pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dengan kalian misalnya. Nah anak kan aduh saya salah ini. Nah gimana kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya? Misalkan ketika anak-anaknya datang terlambat, Bapak Ibu tanya dulu, kenapa kamu terlambat? Tapi tekanannya ya jangan, kenapa kamu terlambat? Kenapa? Nah itu beda kan ya? Dengan motor yang berbeda. Menurut para ibu bapak tidak boleh. Seharusnya kenapa Budi terlambat? Namanya kesianan dia. Nah ini ya penekanan di kalimat Intonasi. membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kenapa kamu kesianan? Kenapa kamu terlambat? Pasti bapaknya kesianannya. Sebelum kita menjelaskan alasan, kita sudah memberikan alasan walaupun belum tentu benar Bapak Ibu. Nah seolah-olah kita akrab dengan dia, seolah-olah kita akrab dengan dia. Lalu yang berikutnya, dia kan menjelaskan tuh. Karena kita tanya seakrab mungkin seperti teman. Ya sudah. Berikutnya Bapak Ibu katakan ya sudah lah tidak apa-apa. Tapi besok gimana? Mau diulangi lagi enggak? Jawaban dia pasti iya. Nah, jawabannya pasti tidak. Ya. Walaupun kenyataannya wahala. Next, yang ketiga, sebagai pemantau, menghitung dan mengukur. Kamu sudah telat 30 menit. Kemudian bajunya juga tidak dimasukkan, gitu ya. Nah, ukuran-ukuran itu ini berarti pemantau. Jadi Bapak Ibu guru sebagai saya tak kesianan sih berapa menit, nah gitu Bapak Ibu. Nah, yang bagus itu sebagai mengajukan pertanyaan. Kenapa anak kesianan? Kemudian setelah itu dia memberikan alasan. Bangunnya Pak gini-gini. Bisa nggak untuk besok kamu bangun lebih pagi? Terus bisa kan orang tuanya tidak ada? Kan kamu sudah gede. Bisa kan kalau bangun direncanakan, mandi sendiri, bikin sarapan sendiri, berangkat jadi pagi. Nah sudahlah yang kemarin tidak apa-apa. Tapi untuk besok kita ingat keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Apa masih ingat tidak? Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau manajer itu tidak mematahkan semangat, tidak langsung gitu ya. Tetapi ditanya dulu, bahasa Sunda malah gedang bertahap. Nanti anak seperti apa ketika dia mentok, kita pun tidak mengangkat langsung, tetapi kita berikan jalan jawabannya. Nah itu sebagai manajer Bapak Ibu. Tapi pasti saya juga mengalami ini. Kita tidak sabar Bapak Ibu ya. Ini langsung gitu ya. Next. Aida. Nah, pertanyaan-pertanyaan siapa yang mengatakan? Nah, ini Bapak Ibu. Kalimat-kalimat yang dikatakan itu berbeda-beda efeknya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini kita memposisikannya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah ini berarti menghukum posisi kita itu. Yang berikutnya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah ini teman. Jadi anak diajak seperti teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah ini berarti pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah tapi dengan kalimat-kalimat yang datar biasanya. Ini manajer. Lalu yang berikutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Nah ini juga penghukum. Jadi kalau mematahkan sekaligus berarti kita menghukum dan itu tidak boleh. Bapak Ibu, kita kadang-kadang bingung mana yang sebagai posisi kita menghukum atau teman atau pemantau atau pembuat merasa bersalah atau manajer. Nah tetapi kita harus bergerak dari mulai sebagai penghukum kepada yang paling tinggi sebagai manajer. Next Bu. Ini terakhir ya Bu. Ya. Segitiga restitusi. Ini tadi yang disampaikan oleh Ibu Dewi Sutika. Ada tahapan-tahapan Bapak Ibu.
Yang pertama, di dalam kotak merah, di luar kotak biru, di dalam kotak birunya segitiga institusi, di luarnya itu ada validasi kebutuhan. Di bawahnya ada menstabilkan identitas. Oh sorry, kita mulai dari sebelah kanan ya. Menanyakan keyakinan, lalu menstabilkan identitas, lalu validasi kebutuhan. Nah di luarnya untuk menanyakan keyakinan ada nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian yang kedua, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah kalau yang bawah menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah ini Bapak Ibu, sebetulnya mulainya harus dari sebelah kiri. Jadi begitu anak datang, Bapak Ibu boleh bertanya. Seperti tahapan-tahapan yang tadi. Anak kesiangan, boleh kita tanya. Nah, kenapa kamu kesiangan? Ada apa? Itu Bu ya. Yang mana nih? Nah itu yang mana Bu? Kamu tentu punya alasan. Nah kemudian yang kedua, kita berikan pernyataan menstabilkan emosi. Anak kan capek tuh Bu, udah lari-lari, udah takut. Ya sudah, tidak apa-apa kamu hari ini kesiangan. Tapi besok sesuai dengan kelas kita jangan diulangi gitu. Nah itu menstabilkan identitas. Jadi supaya anak anak tidak takut. Lalu yang berikutnya, nilai apa yang telah kita sepakati? Masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Nah lalu sebetulnya kamu cita-citanya menjadi apa? Gitu. Jadi ketika anak datang kaget, lalu kita tanya dengan datar, setelah anak reda kita redakan lagi, ya sudah tidak apa-apa. Yang berikutnya, masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Nah berikutnya, sebenarnya kalian menjadi apa gitu? Ya berarti ya. Ya. Next, Bapak Ibu masih ada nggak Bu? Masih Pak. Masih ada. Bapak Ibu pusing ya? Pusing ya? Lumayan. Karena ini sekaligus. Kalau kita ini 10 hari. 10 hari. Kalau Bapak Ibu ini sekaligus ya. Baik, ini saja Bapak Ibu. Hal baru apa mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Hal baru apa yang mengubah paradigma Ibu dan Bapak yang didapatkan dari pertemuan ini? Mungkin sedikit saja ada gambaran. Apa sih yang merasa berubah dari Bapak Ibu? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Yang ketiga, peran Among seperti apa yang saya lakukan selama mengikuti modul ini, maksudnya di LMS ya. Nah, selama di sini kan Bapak Ibu, saya akan menjadi Among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti modul ini? Yang setelah pertemuan ini apakah apa gitu ya? Mau jadi seorang manajer, pemantau, atau masih menjadi penghukum? Setelah belajar ini, manajernya yang refleksi, yang bersedia refleksi. Ya refleksi untuk kegiatan ini menyimpulkan. Silakan. Apa yang bisa Bapak Ibu simpulkan dari materi budaya positif ini? Bu Nova, ya. Silakan Bu Nova, maju ke depan Bu Nova. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Hati dan Bapak Tata yang sudah memaparkan materi tentang budaya positif siswa. Adapun yang bisa saya khususnya atau kami umumnya ambil pelajaran dari apa yang sudah Bapak sampaikan adalah bagaimana kita menciptakan budaya belajar yang nyaman, menyenangkan untuk siswa. Jadi siswa datang ke sekolah itu seperti masuk ke rumahnya sendiri.
siswa, sehingga banyak pelajaran yang mereka dapat, bukan hanya mata pelajaran tapi juga hal-hal lainnya yang bisa mereka kontrol dari guru-guru. Mungkin itu referensi dari saya. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Nova. Bapak Ibu yang lain masih ada satu lagi ya. Satu lagi silakan yang bisa merefleksikan materi budaya positif ini. Ya, kalau bisa saya refleksikan begini Bapak Ibu. Ternyata selama kita menjadi guru, ketika di panggilan ini, saya merasa masih jauh. Karena ketika anak salah, kita ingin menjadi penghukum, seolah kita paling benar. Belum kita menjadi seorang teman, baru dua paling yang sudah ada waktu mungkin sebagai pembuat merasa bersalah. Jadi yang paling rendah itu, yang paling bawah itu sebagai penghukum. Yang kedua di atasnya sebagai pembuat merasa bersalah. Nah kita di dataran ini biasanya bermain. Belum masuk ke yang ketiga ya Bapak Ibu, sebagai teman. Nah yang lebih bagus lagi dua terakhir. Yang pertama sebagai Pemantau. Dan yang berikutnya yang paling tinggi sebagai manajer. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Jadi anak kita selama berada di sekolah itu aman, nyaman, tentram, damai, enjoy, betah gitu. Terlihat bahwa gurunya menyenangkan, pembelajarannya mengasihkan. Karena menurut teori pendidikan Bapak Ibu hanya ada dua yang bisa kita ingat dalam puluhan tahun. Yang pertama sesuatu yang mengerikan, pengalaman yang paling menakutkan, menyedihkan. Yang kedua pengalaman yang paling menyenangkan, yang paling indah. Nah, ada dua itu. Kalau tidak percaya, maka Bapak Ibu refleksi terhadap kehidupan yang kita lalu. Saya sudah usia 51 tahun ini masih teringat hal-hal yang paling menyedihkan. Dan masih teringat ketika usia SD hal-hal yang paling mengembirakan gitu Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu pun seperti itu. Nah anak pun sama, nanti begitu dia lulus, udah jadi pejabat apa, teringat, ada guru yang paling sangar, misalnya, atau ada guru yang paling bagus, kasarnya. Nah itu yang akan teringat sekali. Ya, jadi dalam hal menentukan sebuah pembelajaran juga kita harus lebih melihat kodrat alam dan kodrat zamannya Bapak Ibu ya. Kodrat alamnya itu di mana anak itu tinggal ya, kemudian kondisi sosial dan ekonomi seperti apa, kemudian zamannya juga kita jangan sampai kita tidak mengikuti zaman udah saatnya kita melek IT lah istilahnya itu. Sama seperti saya yang tadinya gaptek Bu, karena itu CGP merasa tertantang, merasa saya harus belajar banyak nih mengenai IT, tidak bisa seperti ini. Jadi ada rasa ingin terus belajar karena harus mengikuti zaman sehingga anak itu bisa belajar secara nyaman, secara menyenangkan, mengasihkan. Sehingga apa yang kita berikan kepada anak itu bisa memori di otaknya itu panjang, tidak hanya pendek gitu. Iya, berarti tambahan dari berarti tadi, jadi Bapak Ibu anak itu tidak bisa disamakan, tidak bisa disamakan. Kenapa tadi harus bertanya? Background orang tua kan berbeda. Nanti perlakuan di rumah berbeda, pasti yang harus dilakukan di sekolah juga berbeda. Terus tingkat ekonomi berbeda, perlakuannya juga kemungkinan akan berbeda. Karena perilakunya berbeda, anak orang kaya sama anak yang tidak kaya. Kecerdasannya juga mungkin berbeda. Nah inilah tugas kita sebagai among, sebagai pembimbing di sekolah untuk membimbing anak murid kita supaya berubah sesuai kodrat zamannya dan kodrat alamnya. Kodrat zaman itu apa itu begini, kehidupan mereka nanti itu kan dewasanya 20 atau 30 tahun ke depan. Nah supaya nanti mereka mampu hidup, mampu bersaing di kehidupan itu. Tapi sekarang mereka anak-anak, di zaman sekarang ini mereka anak-anak. Nah pada saat menerima pendidikan harus disesuaikan dengan zaman sekarang ini. Tidak seperti pendidikan zaman dulu zaman dulu yang tulisannya dulu itu. Anak salah gampang, gitu ya. Anak salah dibully, itu udah ada zamannya. Anak salah dimarahin, baik di sekolah maupun anak-anak kecil di rumah Bapak Ibu. Nah yang kedua
maksudnya? Alami. Kalau kodrat alami, anak yang di dekat stasiun pasti berbeda dengan anak yang tengah Kota Purwakarta. Yang dari Cikampek akan berbeda dengan yang dari Wanayasa. Nah, kita harus memahami ini. Mungkin kalau ibu bapak cocok banget ya, cocok banget. Nah, kita guru-guru yang bukan guru BK ternyata harus belajar psikologi anak itu. Dari ini ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu mungkin? Sudah? Iya. Ya, nah ini Bapak Ibu dan teman untuk Bapak Ibu. Terima kasih atas. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kampanye mau dibuka kan? Diperhatikan dengan Pak. Saya mau berdasarkan lihat. Ya, Iya. baik ya. Nah Bapak Ibu, terima kasih ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Karena ini bukan sekedar kami untuk menuntaskan tanggung jawab sebagai CGP, Ya. tetapi kami ke depan nanti diberikan tanggung jawab untuk bisa membawa Bapak Ibu gitu. Ya, oleh karena membawa, berarti kami harus berubah dulu Bapak Ibu. Sebenarnya kami harus lebih baik dulu, gitu. Baru membawa Bapak dan Ibu. Tapi sampai sekarang kami belum lebih baik. Tapi ya siang belajar. Ya. Nah, mudah-mudahan Saling berkolaborasi Pak Datang. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Iya. Dan bisa menurunkan kepada Bapak Ibu tentang pendidikan di era baru atau paradigma pendidikan baru. Ini saja barangkali dan kita lanjut ke Mungkin kita tutup dulu Pak Tatang sesi untuk diseminasi budaya positif ya. Nanti akan dilanjutkan dengan pembahasan kanvanya ya Bapak Ibu ya. Kita saling sharing ya. Demikian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Ibu dan sudah standby terus di posisinya. Alhamdulillah, semoga apa yang kami presentasikan hari ini dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu sebagai CGP berikutnya bagus pokoknya. Baik, saya mau sharing tentang tanpa Bapak Ibu ya. Ini untuk pengalaman saya.